terima kasih Bu. Ini Ibu sudah berkenan ya Bu ya. Saya mohon izin untuk kita ngobrol berkaitan dengan RPP yang sudah Ibu buat. Nah Bu, Ibu kan nanti akan menerapkan RPP dengan judul sub materi pokoknya itu getaran ya Bu ya. Iya. Di kelas 8 berapa Bu? 8 apa? 8C. 8C, oke. Nah Bu, kalau boleh tahu nih berkaitan dengan hal ini, tujuan pembelajarannya apa sih Bu? Yang pertama itu anak-anak diharapkan dapat menjelaskan pengertian dari getaran. Baru yang kedua, anak-anak itu diharapkan dapat menerapkan atau menganalisis hubungan antara periode sama frekuensi. Baru nanti yang ketiga, anak-anak akan melakukan percobaan, di mana nanti anak-anak dapat menyimpulkan hasil percobaannya. Itu ya. Yang keempat, masih ada dari hasil percobaannya, anak akan menyajikan hasil percobaan melalui Bandung sederhana. Baik, berarti ada 4 tujuan pembelajaran ya Bu ya, yang bisa nanti Ibu laksanakan dalam kelas ya. Kalau boleh tahu waktunya berapa nih Bu, alokasi waktunya nih? Alokasi waktunya 80 menit. 80 menit. Harapannya bisa tercapai semua ini ya tujuan pembelajarannya. Ya. Nah Bu, ini saya mau tanya lagi nih, berkaitan dengan area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Lisken itu bagaimana nih? Ada pengembangannya ya. Harapannya sih saya mulai dari diferensiasi konten ya. Dimana nanti itu ada saya lengkapi dengan video, kemudian ada PPT-nya, ada artikel, ada bahan ajar, dan poster. Kalau bisa nanti saya siapkan semua. Baru sama diferensiasi langkah kerja ya. Proses ya. Proses dimana nanti anak-anak dibebaskan, dikasih pilihan berdasarkan kriteria kemampuan dalam belajar. Baru yang terakhir, memungkinkan kemampuan belajar ya. Ada diferensiasi produk outputnya. Nanti anak-anak dibebaskan untuk mempresentasikan hasilnya itu boleh melalui PPT atau melalui secara langsung, atau anak-anak diberikan video sekreatif mereka untuk menampilkan hasil percobaan mereka yang akan dipresentasikan di depan. Oke, luar biasa ya. Jadi ada tiga semuanya akan dikembangkan di sana ya. Baik. Ada lagi mungkin Bu? Cukup. Baik. Nah ini nih yang selanjutnya nih Bu, strategi apa yang mau dipersiapkan oleh Ibu? Strategi yang dipersiapkan oleh Bu Lisken untuk melaksanakan RPP yang sudah dibuat gimana nih Bu? Berdasarkan diferensiasi tadi ya, tujuan tadi. Jadi yang disiapkan itu pertama beberapa konten. Nanti akan disiapkan PPT dasarnya yang saya kembangkan, kemudian video, artikel, bahan ajar, sama poster itu berdasarkan sumber referensi lainnya yang saya cantumkan data pustakanya gitu. Kemudian untuk yang diferensiasi proses itu akan saya siapkan pilihan-pilihan di mana anak-anak akan berproses bagaimana mereka berdiskusi dengan kelompok yang heterogen, di mana anak-anak bisa sebebas mungkin mengapresiasi bagaimana mereka dalam bekerja sama. Lalu yang ketiga diferensiasi produk ya. Nanti saya kasih pilihan juga seperti yang sudah dijelaskan tadi, akan dibebaskan bagaimana anak-anak mengaplikasikan hasil percobaan mereka melalui presentasi, atau mereka mau video atau mau secara langsung. Itu ya strategi-strategi yang akan Ibu laksanakan sebagai persiapan mau menjalankan RPP itu ya. Nah, mungkin ada yang Ibu sampaikan dalam nanti akan melaksanakan RPP yang sudah Ibu buat, menjalankannya atau dieksekusinya, ada nggak? Strateginya? Mungkin harapan atau mungkin hal-hal yang ingin sebagai penguat Ibu untuk melaksanakannya, ada nggak? Penguatnya? Yakin nih saya akan berhasil sesuai dengan RPP yang saya buat. Itu ya, berdasarkan
langkah kerja ya. Berapa persen Bu kalau di presentasi apa dari 10% sampai atau 0 sampai 100%, berapa persen nih bahwa Ibu yakin untuk melaksanakan sesuai dengan harapan dan tujuannya tercapai? Kalau perkiraan untuk memulai nanti harapan saya ya kalau bisa 100%. Oke, ya namanya 100% ya. Bisa 100%. Kalau nanti kedepannya Ya. di lapangannya Saat nanti pelaksanaannya ya Bu ya. Baik Bu, semoga sukses nanti saat pelaksanaan RPP di kelas 8C ya Bu ya. Semoga selalu diberkati oleh Tuhan sehingga dapat berjalan dengan baik lancar sesuai dengan RPP dan tujuan pembelajarannya dapat tercapai dari 4 yang sudah Ibu sebutkan tadi. Itu ya Bu ya. Baik, selamat. Nanti saya mohon izin ke kelas Ibu untuk melihat juga saat Ibu melaksanakan pembelajarannya Bu ya. Izin ya Bu Rizky ya. Baik, terima kasih Bu Rizky. CCT Power Teacher. Good morning, Miss. Morning guys, how are you today? How are you? Masih semangat? Yes, I am. Masih ingat pelajaran kemarin? Sebelumnya? Let's review lesson last week. Siapa yang bisa? Right hand. Oke. Yang lain bisa tenang. Sit down. Baru. Sudah. Kenapa? Kenapa udah? Udah kelompok berapa? Fedora kelompok berapa? Menang tapi itu kemungkinan 5 jadi 5 kan 4. Ini satu nih, sini kamu, dua di sini. Oke, Bon? Ini kali kan tentang kepentingan dari manusia. Jadi yang lagi menjadi yang 4 yaitu paru-paru dan kulit, ginjal, sama hati. Oke. Begitu. Yang paling kita belajar itu tentang ginjal. Kayaknya ada gelombang bumi. Yang lain? Yang lain? Apa yang terjadi? Bergoyang, geseran, terus apa lagi? Terjadi? Oke, yang lain? Getaran. Oke? Iya. Pernah nggak kalian merasakan gempa bumi? Gimana rasanya? Ya, kaget lah. Kaget. Kaget. Apa yang kalian rasakan? Yang ada nih. Obat. Kan bunyi. Yang lain, yang lain. Yang mau, yang lain. Apa? Getar. Getaran. Terus? Bunyi. Terus? Ada gelombang air. Ya, ada merasakan getaran kan? Nah, itu merupakan getaran pada materi kita. Nah, kalau kalian belum bisa menjawabnya, mari kita lanjutkan sampai materi ini, sampai pembelajaran ini selesai ya. Bab 11. Ini kita akan membahas getaran, kemudian gelombang dan bunyi. Nah, ini adalah konsep-konsepnya ya. Jadi jangan pusing dulu. Getaran aja dulu ya. Jadi getaran itu melingkupi frekuensi, periode dan amplitudo. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama kalian harus tahu bagaimana menjelaskan tentang pengertian getaran. Oke. Baru yang kedua kalian akan menghubungkan antara frekuensi dan periode pada suatu getaran. Oke. Kemudian yang ketiga kalian akan melakukan percobaan ya, seperti yang sudah kalian lihat pada alat-alat yang ada di samping kalian itu. Kemudian, nah ini yang aku bilang tadi, ya. Jadi getaran itu adalah gerakan suatu benda di sekitar titik setimbang, ini ya, F sama dengan seperti T. T ini adalah periode.
satuannya semua. Kemudian ini adalah isi semua itu KPD-nya. Lagi. Proses tulis ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Ayo, 20 menit lagi. Nggak bisa, ini konsol ini mana? Konsol ini? Cak ini ke sini belum baru Are you remember? You forget? Apa tadi cluenya yang bilang? Nah. Kalau T apa? Kalau tetanus itu mencari apa dia? Lima menit lagi loh. saya belum kan. Mana? Ini terlalu pendek. Ambil yang berat. Ayo, gimana dia mengayuh? Ambil yang berat. Satu orang aja. Satu yang megang ini. Minute again. Yang berat. Udah belum? Apa itu? Apa rumus F tadi? Apa tadi bilang? Apa tadi kata kuncinya? Ada yang hitung. 1, 2, 3. Biasa aja ya. Nanti kita dengarkan dulu satu kelompok untuk presentasi ya, Ibu pilih secara acak. Nanti selanjutnya Ibu akan melakukan presentasi lanjutan ya. Nah, untuk yang maju sekarang itu kelompok Alphonse karena mengumpulkan dua. Beri tepuk tangan buat Kami ya. boleh dibawa. Aku menurutkan ya. Boleh dibawa. Nanti boleh kalian berikan pertanyaan sama temannya ya. Sini. Ini ada apa ya? Nanti. Itu untuk quote terakhir. Di depan sini, tengah-tengah sini. Ayo kalian presentasikan. Kamunya 2 menit ya. Ya, enggak apa-apa Bapak sudah. Baca. Baik, selamat pagi. Kami dari selamat pagi. Kami dari kelompok yang bersama saya, Alphon. Oke. Ada Oscar, ada Glenn, sama Steven. Hari ini kami akan melakukan presentasi hasil kerja kami. Jadi kan yang pertama adalah sebuah project. Projectnya itu melakukan untuk apa ya, menggunakan stopwatch itu harus mengukur waktu getarannya. Jadi kan dari bilang jumlah getarannya misalnya getaran 5, 10, 15, 20, 25 dan seterusnya atau yang cm. Jadi kan kita jadi figura panjang kalinya 50 cm sama 30 cm. Untuk mengukur waktu getarannya itu kita
apa ya, kita lihat dari kurang dari 10 derajat gitu, kita apa ya, belokkan dari 10 derajat. Sekuens yang kami ambil itu getaran adalah sebuah gerakan bolak-balik melalui suatu sisi secara periodik. Ada berapa saran dalam getaran, yaitu 5, ada sampingan, simpangan, amplitudo, frekuensi, periode. Frekuensi itu adalah banyak getaran dalam 1 sekon, sementara periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk terjadi satu getaran. Jadi getaran adalah gerakan bolak-balik sekali penuh. Jadi kalau kita mau mencari frekuensi itu kita mencari jumlah getaran dibagi dengan waktu, atau satu dibagi dengan periode. Tapi kalau kita mau mencari periode itu kita bisa gunakan 1 dibagi frekuensi, atau kita bisa gunakan waktu dibagi jumlah getaran. Kaitannya dengan Kalau